Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang. Yang Pak, mohon maaf. Selamat siang Pak. Ayo batin Pak Nopi. Minalaidin wal faidin Pak Nopi, Pak Batin. Ya, saya cuman menambahkan sedikit aja dari yang disampaikan teman-teman. Disepakat dengan Pak Amin dengan Pak Baron bahwa profesi FOO ini mesti tetap kita jagain ya sampai kapanpun. Walaupun dalam kondisi COVID-19 ini ya ada kemungkinan nggak mungkin sih, memang kalau kita lihat bahwa bisnis kita tinggal 37% aja Pak. Perusahaan yang membawa penumpang sudahlah habis semuanya kita. Ya. Namun pertanyaannya sederhana, apakah profesi FOO ini akan mati? Semoga enggak Pak. Harus ada gitu ya. Mau penerbangan tetap ada Pak. satu ya tetap harus ada FOO gitu ya. Harus tetap ada, apalagi di daerah kecil Pak. Ya, sepakat gitu ya. Kalau teman-teman yang kerja di charter sih asik-asik aja gitu ya. Yang di kargo asik-asik aja, nggak akan ada masalah gitu. Tapi begitu kita yang terbang di airline yang besar-besar seperti saya, Mas Baron, di Sriwijaya, Lion Air, ini posisi kita rentan semuanya ya. Untuk kalau tidak bisa jadi FOO disuruh ngapain ya? Nah, jangan khawatir, belajar banyak. Makanya mudah-mudahan please sampai mesti belajar banyak gitu ya. Baik ilmu yang bersifat teknis maupun non teknis gitu ya. Salah satunya adalah berhubungan baik dengan orang, itu adalah salah satu ilmu yang nggak bisa kita cari di sekolahan gitu ya. Saya cuma pengen membahas sedikit tentang bagaimana kita mensiasati supaya perusahaan kita ini bisa kembali lagi gitu ya. Jadi bisnis Garuda ini, bisnis airline, bisnis Garuda, Lion, Wings, kemudian Sriwijaya, AirAsia, perusahaan-perusahaan yang operator yang berdampak gitu ya. Kalau yang charter mungkin nggak terlalu bermasalah gitu ya, tapi begitu operator yang 121, waduh udah pusing semuanya. Jadi ini bagaimana kita bisa mengembalikan kepercayaan penumpang bahwa terbang itu aman gitu ya. Saya sepakat dengan Mas Baron gitu ya, bahwa sebetulnya kalau kita bicara penerbangan cukup safe Pak. Jadi saya menangani kejadian ini kan semenjak COVID ini muncul itu bulan-bulan Januari ya sebenarnya. Dari bulan Januari itu saya sudah memantau gitu ya. Jadi Januari itu kami sudah melakukan risk assessment terus. Kita lakukan risk assessment. Waktu itu Januari masih belum ada penularan domestik dan belum ada di Indonesia. Sehingga waktu itu ketika kita risk jatuhnya adalah masih normal aja. Garuda atau penerbangan, kalau saya bilang saya kebetulan kerja di Garuda tidak ada sesuatu. Jadi setiap saat kita lakukan assessment Pak, risk assessment. Kemudian ketika mulai ada satu positif di Depok ya, saya ingat banget di Depok itu ada yang positif bulan Februari, langsung kita risk lagi Pak. Ini apakah ini ada berdampak di kita? Kita masih ngomong normal. Garuda masih bicara normal. Tapi begitu sudah mulai penyebaran, sudah mulai ada yang tertular, ada yang mulai masuk domestik to domestik, akhirnya kita sepakati bahwa ada salah satu penerbangan kita yang penumpangnya positif. Nah, baru itu kita masuk ke begitu kita risk, jatuhnya di kontingensi. Sampai saat ini kontingensi itu dibuka terus. Karena kita harus memastikan bahwa kru kita tidak ada yang tertular. Nah, ini kalau kita bicara semacam ini, sebetulnya itu adalah profesi FOO, Pak. Ya. Jadi kalau kita bicara, itulah OCC, itulah operation control. Ya. Bagaimana operation control memastikan bahwa semua penerbangan, semua flight itu safe. Itu yang mesti kita lakukan. Gimana caranya? Ya kita harus mampu melakukan risk assessment. Oleh sebab itu, kalau Bapak dan Ibu selama ini mungkin belajar SMS itu cuma teori gitu ya. Terus belajarnya pakai e-learning, ya kan? SMS dibaca doang, tapi nggak diimplementasi. Kemudian human factor juga kita belajar doang dan tidak diimplementasi, ya. Kemudian kita belajar security, efficient security. Ya sama, hanya sebuah teori. Bahkan
yang kita anggap penting menurut ya tadi Pak Baron sudah sampaikan bahwa keilmuan FOO itu aja, kita belajar performance, belajar flight planning, belajar bagaimana menganalisa weather dan sebagainya. Mungkin dari ilmu itu aja kita belum belajar dengan benar gitu ya. Kita mau belajar yang lain. Padahal sebetulnya basic kita harus mampu dulu sebagai FOO, yaitu 3 fungsi yang kita punya adalah apa? Flight following, flight operation, dan flight dispatch. Ya, jadi operation control itu mesti kita mandatori, kita mesti menguasai. Dari sisi flight dispatch kita harus menguasai. Dari flight following kita mesti menguasai. Setelah itu baru kita kembangkan dengan keilmuan yang lain. Jadi kalau kita bicara cuma operation control, nggak cukup Pak ilmunya kalau cuma belajar yang ada di kurikulum silabusnya FOO itu tidak cukup, tetapi harus ditambah dengan mandatory training seperti SMS contohnya. Ya, jadi kita bisa menghitung dengan kondisi kayak gini perlu nggak sih kita buka kontingensi? Oh perlu. Kenapa? Kita harus monitor bahwa penerbangan kita ini safe. Jangan sampai terjadi penularan yang ada penumpang suspek kemudian menulari kru kita. Begitu kru kita satu tertular, maka akan menulari yang lain lagi. Karena kru itu satu kamar dengan kru yang lain. Kru yang lain akan menularkan lagi dan akibatnya semua kru yang ada di kita semuanya terjangkit coronavirus. Nah itu yang kita mesti antisipasi. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu sebagai profesi FOO harus nambah ilmu. Jadi kalau SMS itu jangan ngomong teori, tetapi bagaimana kita bisa mengimplementasi SMS. Dengan cara gimana? Menghitung risk assessment-nya. Kemudian kalau kita ditempatkan sebagai station manager, nggak cukup lagi station manager itu nggak cukup cuman belajar teorinya FOO gitu. Dia sudah jadi dispatcher, sudah jadi operation control, cukup nggak cukup Pak. Bapak cukup luas Pak. Iya, Bapak dan Ibu memahami aspek safety, memahami aspek human factor. Di situ muncul semuanya di situ ya. Jadi tugasnya FOO dulu pernah ada kejadian yang gara-gara ada orang mabuk, kan, ketangkap, terus FOO suruh jadi perawat Pak. Gitu. Salah satu menteri kita ngomong, FOO harus mampu melihat bahwa pilot itu mabuk atau enggak. Wah, hebat banget nih tugasnya Pak Barot sampai ketawa-ketawa waktu itu. Yopo, menterinya ngawur. Perawat kan harus memastikan bahwa pilot yang terbang tidak mabuk. Oh, nggak jelas semuanya. Jadi pekerjaan kita ini nambah nggak keluar. Tapi kalau dipandang lebih jauh lagi, benar nggak sih kata menteri itu? Mungkin dia menyampaikannya yang kurang tepat. Tapi betul. Sebetulnya seorang operation control kalau memastikan pilot itu terbang masih ranah kita Pak. Sepakat nggak? Setuju, sepakat Pak. Yang kru fatigue aja kita nggak boleh, apalagi kru mabuk Pak. Ya kan? Artinya itulah tugas kita seorang FOO, sehingga seorang FOO ini tidak cukup dengan keilmuan yang hanya yang kita peroleh di kelasnya FOO, namun ada pelajaran-pelajaran yang lain seperti risk assessment, kemudian kita juga harus dibekali dengan quality assurance, kita harus dibekali dengan quality control gitu ya. Kita harus memastikan bahwa semuanya quality gitu ya. Kalau kita bicara di station itu ada juga loh pertanyaannya, GSE maintenance itu tugasnya seorang FOO nggak sih? Iya Pak. Runway nggak di overlay itu tugasnya FOO nggak sih? Iya juga gitu ya. Note time nggak diterbitkan atau diterbitkan dadaan tuh urusan kita nggak sih? Iya juga. Ternyata FOO itu banyak banget tugasnya ya. Jadi kalau kita bicara tugas seorang FOO cukup banyak ya. Salah satunya ya itu tadi, kita harus mampu melakukan risk assessment baik untuk baik untuk di lingkup kerjaan kita, atau kita bisa menularkan kerjaan kita ini ke stakeholder kita ya. Jadi kalau kita bicara tentang ke-FOO-an berkaitan dengan COVID-19 ini kembali ke normal gitu ya. Kalau kita bicara yuk kita kembali ke normal gitu ya, sebetulnya lebih parah lagi. Kalau di airline ini kita ada yang namanya restarting aviation ya. Kalau kita bicara restarting aviation itu seolah-olah kita mau bikin perusahaan airline baru ya. Airline baru. Kenapa?
Sederhana aja. Pertanyaan saya, pesawat Bapak sekarang diapain, Pak? AirAsia, Sriwijaya, Garuda. Pesawat Bapak kemanain, Pak? Long term storage. Iya, ada yang namanya istilah apa? Ada prolong maintenance, Pak. Prolong Ya, long storage benar. Ada prolong maintenance. Pesawat dianggurin, Pak. Pertanyaannya kalau dianggurin doang, pada saat di start gimana, Pak? Kalau pesawat Airbus karena buatan Perancis, Pak Novandi, dijamin rusak, Pak. Ya. Ya. Jadi nanti kalau kita bicara Bapak-bapak ini nanti teman-teman akan menghidupkan kembali kan. Jadi restarting aviation. Pertama, pastikan teman-teman niaga itu mau terbang berapa? Berapa flight sih yang akan kita terbangkan dalam waktu dekat? Jadi kalau kita bicara kontingensi, Bapak pastikan bulan Juni ini akan terbang berapa flight? Bulan Juli berapa flight? Bulan Agustus berapa flight? Itu yang harus dihitung dulu. Setelah kita tahu berapa jumlah yang akan kita terbangkan, baru kita hitung berapa pesawat sih yang kita akan hidupkan. Pesawat kita ini nganggur semua loh, nongkrong di hanggar semuanya, ya kan? Terus kita mesti tanya sama teman-teman, teman teknik, berapa lama kamu menghidupkan satu pesawat itu? Dari mulai prolong menjadi pesawat yang aktif, itu butuh waktu lama. Konon ceritanya untuk 737 butuh waktu 3 hari, Pak. Dari prolong untuk menjadi pesawat yang aktif, ya. Artinya kalau 3 hari, pertanyaannya sederhana. Maintenance provider sampean itu punya manusianya berapa? Alat-alat yang dipakai berapa? Artinya kalau dia hanya mampu dalam 3 hari itu menghidupkan 5 pesawat, artinya cuma 5 pesawat. Nah, ini yang harus dikompar dengan berapa flight yang akan diterbangkan pada saat restarting aviation, ya kan? Kemudian setelah kita tahu berapa jumlah pesawatnya, kita hitung pilotnya. Berapa pilot yang kita butuhkan? Cukup nggak? Karena selama ini dengan COVID ini banyak yang nggak di recurrent, banyak yang medex-nya mati, cabin crew juga sama, ya. Ini yang mesti kita hitung kembali, ya. Kemudian kita juga sepakat ground handling kita juga sama, Pak. Karena di kota-kota kecil kita nggak terbangin lagi, GSE maintenance juga mati semuanya, Pak. Tidak hidupkan, dia prolong juga. Pastikan bahwa ketika itu nanti akan dipakai, alat itu benar-benar ada lagi semua. Itu adalah tugasnya seorang FOO, ya. Itu adalah tugasnya seorang OCC, Operation Control. Pastikan itu semua hingga pada saat kita akan starting aviasi lagi, itu semuanya sudah siap untuk dilaksanakan. Itu dari sisi pesawat, ya kan? Kalau dari sisi manusianya gimana, Pak? Dengan kita sepakat ya bahwa banyak OTG. OTG itu orang tanpa gejala. Orang ada ada istilah immunity passport, ya. Apakah immunity passport itu bisa kita lihat kayak paspornya manusia, kita lihat oh ya stamp, oh masih valid paspornya, yakin? Atau immunity passport dari coronavirus ini nggak nampak, nggak ada yang lihat kan, Pak? Nggak lihat, ya hidden. Tadi Pak Baron juga sampaikan bahwa musuh kita ini nggak terlihat gitu. Gimana caranya? Kita harus bersahabat, Pak, dengan mereka. Ya. Gimana kita bersahabatnya? Ya jangan sampai mereka masuk ke kita. Cuci tangan, yang kita bekerja, pastikan kalau kita mau bekerja kita pakai masker, bawa hand sanitizer, masker minimal 2 kita bawa. Pada saat kita di kendaraan umum kita jangan physical distancing, mesti kita jagain. Ketika masuk mau kantor kita cuci tangan lagi, kemudian dan sebagainya lah. Protokol itu cukup banyak. Setelah di tempat bekerja juga sama. Jadi parameter-parameter kita mesti kita sepakati bahwa parameter kita bisa tertular dan kita bisa menulari adalah ketika kita masuk pertama kali di airport, kita dicek security. Sepakat ya, cek security, pastikan bahwa kita tidak bersentuhan dengan dia. Ya, sehingga tidak. Jadi kalau para ahli bicara bahwa kapan sih kita akan tertular atau kita sebagai ODP atau kita sebagai OTG, itu ketika kita berhubungan dengan orang yang sakit selama 15 menit, Pak. Jadi kalau kita 15 menit berhubungan terus continue dengan orang yang kebetulan orang itu sakit atau OTG kita nggak tahu, kita 15 menit kita berhubungan langsung terus atau kita bersentuhan dengan mereka, itu kita sudah
dinyatakan sebagai OTG atau ODP ya. Jadi itu yang mesti kita lakukan sehingga kita bersahabat dengan mereka. Gimana caranya? Kita jangan terlalu dekat, minimal 1 meter, karena droplet itu asumsinya kalau ada orang ngomong tuh droplet itu nggak lebih dari 1 meter, usahakan lebih dari 1 meter. Kemudian pakai sarung, masker dan sebagainya, itu yang mesti kita lakukan ya. Sampai di dalam kita pastikan bahwa kita cuci tangan, flatline, sebelum megang flatline kita pastikan kita cuci tangan. Mas Baron tadi bilang suatu saat nanti kita mesti online semua gitu ya, kayak di Jepang kayak gimana mana kita sudah nggak bersentuhan dengan manusia semuanya, semua higienis masuk. Jadi kalau ini ada bisnis baru, kalau mau bapak ibu mau belajar bisnis gitu ya, bisnis beli microwave 2, terus beli chiller 1, kita beli buat makanan yang siap saji, kita udah repacking semuanya, tinggal dimasukin ke microwave ya kan, sehingga orang tidak bersentuhan lagi dengan manusia lagi gitu ya. Mungkin suatu saat orang akan berpikir seperti itu kan. Dan kalau di negara-negara Jepang yang negara maju, Australia kayak gitu udah biasa ya Pak Kardi ya. Justru kalau yang dimasak tangan itu sekarang mahal sekali kalau di Australia sana. Kalau yang siap saji murah Pak. Di Indonesia masih murah Pak. Yang dimasak pakai tangan itu masih murah banget. Kenapa? Karena kita nggak sekuat di Australia. Untuk bisa lolos, kalau di Australia itu setahu saya, kita mau jualan masakan itu untuk bisa mendapatkan do you approve untuk bisa jualan, itu bisa makan waktu setahun Pak untuk memastikan tingkat higienisnya. Betul ya Pak Kardi ya? Ya, teman saya, ada salah satu teman saya kerja di sana, jadi warga negara di Australia, orang Indonesia, dia nggak bisa untuk jualan Pak, karena nggak mungkin kalau kita dengan sebuah perusahaan yang besar, nggak akan mungkin kita bisa jualan di pinggir jalan gitu, karena protokol kesehatannya cukup tinggi sekali di sana. Jadi itu teman-teman ya, saya cuma ingin menggambarkan, come on, kita tetap semangat, kembali ke, kalau kita mau memastikan nanti Bapak dan Ibu pesawat sudah mau dioperate kembali, pastikan restarting aviation ini dijalankan, prolong maintenance dihitung, jumlah krunya cukup atau enggak, jumlah pilotnya cukup enggak, GSC maintenance di sana cukup enggak. Mungkin juga sekarang ini banyak yang dipensiun ya Pak ya, banyak yang dirumahkan ya, tenaga-tenaga paruh waktu itu banyak yang dirumahkan. Pastikan bahwa jumlah teman-teman di sana ground handling itu cukup, jumlah karyawan Bapak cukup di sana, sehingga safety kita tetap terjamin walaupun dengan kondisi yang paling minim. Itu Pak Okta, terima kasih. Terima kasih atas penyampaian materi ketiga yang luar biasa Pak Noviandik. Kemudian kepada Pak Aminullah dan Mas Baron, materi ini sangat bermanfaat sekali walaupun memang kita terbatas oleh waktu. Kapan kita nanti memang akan mengagendakan Pak. Mungkin agak lebih panjang diskusinya sehingga diskusinya lebih bisa 2 arah dan lebih khusus materinya gitu Pak. Ya, spesifik ya. Oke. Makasih banyak Pak Noviandik, Baron. Kasih banyak semuanya ya. Noviandik. Kasih sampai ketemu lah secara fisik. Saya mau nambahin dikit Pak Noviandik, mau ngasih kejutan buat tekan-tekan FOO tadi yang bilang SMS, human factor. CSR 63 itu ngatur tentang masalah kualifikasi, certification for crew member other than pilots ya. CSR itu di situ untuk bagian FOO itu sudah ada yang namanya sebenarnya nih, kalau kita mau baca nih, sudah ada yang bagiannya practical dispatch applications, human factors, decision making, human error, teamwork, error management dan segala macam lah. Udah masuk ke tugas kita human factor ini. Satu lagi bagian SMS, mau nggak mau, pada sadar nggak sih? Kalau ada krisis, emergency, amit-amit pesawat jatuh, tidak pernah ngalamin, kadang-kadang mungkin beberapa udah ngalamin, amit-amit jangan diulang lagi. Kira-kira ATC SAR yang dia pegang nomor telepon siapa sih? Nomor telepon CEO apa nomor telepon ops control yang dipublish? Pasti dipublish ops control yang nyala 24 jam. Mereka akan nelpon pasti ngabarin ada pesawat yang hilang. Bayangkan kalau kita di ops control nggak paham SMS. Oh iya pesawat hilang tuh kenapa Pak? Ya bubar dong kan gitu ya. Kayak gitu. Jadi
hanya mempertegas lagi yang Pak Noviandik bilang. Jangan cuma mikir yang biasa kita buat. Ini bidang pekerjaan yang luasnya sabrak-abrak sampai sekarang saya pribadi masih belajar dan bukan makin paham, saya makin bingung gitu. Ini kerjaan banyak amat ya, nggak habis-habis gitu kan. Langsung berasa kecil itu gaji kan gitu. Kayak gitulah kira-kira. Oke, itu aja, mau nambahin itu doang. Terima kasih Mas Baron tambahan. Kita masuk ke sesi yang keempat, itu tanya jawab dan mungkin pemberian feedback. Silakan bagi rekan-rekan yang mau memberikan pertanyaan kepada ketiga narasumber kita dari PTNUH. Pertanyaan adalah, dengan keadaan seperti ini, keadaan COVID, apakah FOO, HLO punya legal untuk diperjuangkan agar tidak kena imbasnya seperti PHK atau dirumahkan? Apakah ada solusinya gitu Pak? Seperti itu Pak. Boleh kita tanggepin dikit. Kalau untuk masalah tidak kena imbas PHK atau dirumahkan, saya mungkin kasih ilustrasi begini. Dirumahkan itu masih digaji atau enggak? Karena ada yang orang dirumahkan dan tidak digaji, yang namanya unpaid leave. Kalau kita sudah ngomong masalah tidak bisa nggak diperjuangkan atau tidak di PHK atau tidak dirumahkan, agak sulit. Karena kalau kita ngomong dari segi operator, kutip, bentuknya PT. PT ini nyari untung, nggak nyari untung. Ketika terkena imbas seperti ini, ya kayak tadi Pak Noviandik bilang, tempat saya sudah dari bulan April nggak terbang, uang gitu. Ketika kita tidak beroperasi, tidak ada uang masuk, uang keluar jalan terus untuk menggaji karyawan. Otomatis nanti perusahaan itu akan mengambil langkah, entah potong gaji. Di tempat saya ada yang 100% potong gaji. Jadi beliau ini sudah sampai bulan ketiga ini tidak menerima gaji apapun. Masih karyawan tidak menerima gaji apa-apa. Ada yang 50% ada yang 35 ada yang di PHK itu 9 orang kalau saya nggak salah ada. Bagaimana pemilihan siapa yang di PHK, siapa yang dirumahkan, ini nanti, kayak tadi Pak Noviandik bilang, ada namanya risk assessment dari segi business continuity plan. Yang ini kalau dirumahkan terus tiba-tiba harus hidup lagi, ribet nggak kita? Kalau yang ini gimana? Yang ini gimana? Nah, ini perusahaan sendiri itu harusnya sudah punya tim untuk mengakses seperti ini. Seperti kalau kita kena imbas yang namanya kejadian bencana alam, business continuity plan itu kalau di sini mungkin dewanya Pak Noviandik, saya bilang udah khatam lah beliau. Ini juga sebenarnya kita pun bisa kerja di bidang itu juga untuk business continuity plan karena kita paham nih. Tadi saya bilang proses flow perusahaan itu kayak apa. Nah, nanti siapa yang kena siapa yang enggak itu udah lari ke perusahaan. Kita nggak bisa bahas di forum ini. Akan dibilang, pertama dipotong harusnya adalah kata contoh. Pertama dipotong adalah office boy, belum tentu. Bisa jadi yang dipotong adalah penerbang yang umurnya di atas 60 tahun karena sudah tidak dianggap produktif. Bisa. Tergantung perusahaan yang gimana. Itu kalau dari sisi saya. Jadi pertanyaan Mas Tito luas sekali. Tidak ada satu orang pun yang bisa menjamin di zaman krisis, atau kita ngomong bisnis, si A tidak akan di PHK karena kerjaannya ini tuh nggak ada. Even seorang CEO tuh umurnya bisa hanya 2 hari PHK juga bisa, hanya gara-gara kerja seperti sekarang. Itu dari saya. Silakan yang lain mungkin. Ya, mungkin menanggapi dikit Pak. Jadi menurut saya seperti Pak Baron sampaikan ya, seperti di perusahaan kami juga sama ya. Itu siapa yang akan dipotong? Satu yang PKWT punya ya, yang belum punya gaji pokok gitu ya. Siapa itu? Ya ada beberapa penerbang karena memang pesawatnya nggak ada ya berkurang karena dia memang dia memang posisi yang nilai tawarnya cukup rendah gitu ya. Jadi jangan berpikir kalau pilot itu nggak rentan, justru pilot ini paling rentan menurut saya. Kemudian kalau untuk profesi FOO itu dari dulu memang sedikit doang Pak, ya kan? Pak Aminullah itu tahu persis gitu, jumlah FOO itu selalu kurang kita. Karena memang kita S minimum terus Pak, gitu ya. Kalau misalnya di OCC berapa orang? Idealnya 10, kasihnya 5, gitu. Artinya sebetulnya profesi FO ini nggak terlalu rawan untuk di PHK, ya. Karena memang kita
dihitung itu as minimum. Tidak ada di perusahaan di Indonesia ini, setahu saya sebagai FOO inspektor, itu selalu FOO itu selalu kurang. Ya, ada contoh misalnya di perusahaan, salah satu perusahaan itu OCC itu FOO-nya cuma 2 orang. Terus gimana tuh cara ngontrolnya, ya kan? Artinya sebetulnya profesi FOO ini nggak terlalu rawan untuk yang akan kena imbas pertama kali gitu ya. Mungkin last minute change gitu ya, mungkin pilihan terakhir itu yang akan dipotong gitu ya. Nah, namun kadang-kadang ada beberapa FOO yang fungsinya itu cuman antar flatline, Pak. Gitu. Ada satu lagi FOO yang cuman kerjaannya bikin logit, Pak. Gitu. Notabene yang bikin logit itu lulusan SMA, tadinya rehandling, diajarin sebentar aja udah bisa jadi logiter gitu. Nah, kalau Bapak cuma bertugas sebagai semacam itu ya siap-siap dipotong gitu aja. Yang dipotong pertama kali ya orang-orang semacam itulah. Itu pasti akan dipotong duluan. Tapi kalau Bapak berfungsi sebagai seorang FOO, Bapak punya kontribusi yang kuat di perusahaan itu sebagai planner, sebagai operation control, tunjukkan kinerja sehingga manajemen paham bahwa gua bukan untuk antar flatline loh. Gua yang nentuin perusahaan ini untung apa rugi gitu ya. Kalau Pak Amin tadi membuka dengan kata-kata, yuk kalau saya selalu di kelas gampang kok kalau mau perusahaan ini bangkrut, seluruh FOO sepakat. Kalau pilot minta fuel, kita kasih. Nah, sebentar aja perusahaan bangkrut, Pak. Ya. Namun sekarang pilot-pilot sudah nggak kayak gitu, Pak. Mereka juga gitu lagi. Pak, fuel itu juga mahal loh. Jadi Bapak sekarang udah nggak, anekdot itu udah nggak ada lagi, Pak. Tapi kalau zaman saya dengan Pak Amin waktu zaman bekerja dulu, nggak ada pilot yang minta terbang Jakarta Denpasar, Pak. Pantas-pantasnya alternate mana, Pak? Surabaya, ya kan? Minimal Surabaya. Tapi zaman dulu Jakarta. Ya, ada penerbang kita Jakarta Denpasar, alternate-nya mana, Pak? Palembang, Pak. Edan toh? Kalau sekarang sampai bisa ketawa, Edan gitu ya. Memang zaman dulu itu ada bedanya, ada kesamaan antara Dracula dengan pilot gitu ya. Tapi kalau sekarang hampir pilot sudah nggak ada yang kayak gitu. Jadi bahwa Pak FOO semakin profesional, pilot-pilot semakin profesional. Artinya kita nggak bisa seperti itu lagi, ya kan? Tapi kinerja itu yang ditunjukkan. Jangan sampai gini loh. Saya cuma ingin membahas bahwa seorang FOO itu part of dari bisnis, Pak. Itu aja. Jadi betul. Apa yang sampai bagian kerja itu adalah bisnis, Pak. Contoh misalnya, dulu orang pilot minta Jakarta Denpasar, alternate Palembang. Sekarang sudah nggak ada, Pak. Karena pilot FOO-nya juga udah mulai apa alasannya? Weather-nya udah kita hitung resikonya loh, tidak ada resiko. Apalagi fasilitas airport di sana tidak ada resiko. Ini gua udah hitungin hijau semuanya. Ground handling hijau, semua hijau. Terus mau pakai alternate Palembang apa alasannya? Sudah tidak ada alasan lagi. Itu yang namanya apa, Pak? Kalau di human factor, threat error management. Jadi kalau seorang FOO bekerjanya dengan TEM, threat error management, maka nggak mungkin sampai dipecat, Pak. Gitu aja, ya kan? Karena semuanya sampai hitung gitu. Ya loh, kayak kondisional. Kalau misalnya kita ngomong sama manajemen pilotnya kebanyakan nih Pak Baron nih contohnya, enggak lah, ngapain sih kita butuh pilot segitu banyak, wong kita masih bisa planning dengan bla bla bla, kita terbangin ini, kita cuma butuh sekian set kok, kenapa mesti tambahin 5 set atau kita butuh 3 set tambahin 5 set, kita nggak mampu ngitung, Pak. Tunjukkan itu. Jadi jangan sampai perusahaan itu berpikir bahwa FOO itu nggak ada gunanya gitu. Cuma ngantar flatline aja. Tapi kalau perusahaan itu sudah memastikan, kalau saya hitung semua, Pak. Contoh dulu ya, saya cuma pengen ngasih contoh. Ambon itu selalu mati, Pak. Malam itu tutup. Terus saya nego dengan mereka, boleh nggak lu buka sebagai en route alternate? Boleh, tapi lu mesti bayar. Karena kita mesti menghidupi genset, bla bla bla, piro bayaranmu. Dia minta sekali kita lewat 350.000, Pak. Tak hitung 350.000. Kalau kita buka en route alternate-nya Ambon, Pak, kita nggak muter kemana-mana. Dan fuel yang bisa saya saving dalam 1 bulan itu hampir 12 M, Pak. Sedangkan kalau itu saya open 350 kali 30 hari, piro, Pak? Saya tunjukin ke manajemen, ini loh hitungannya. Kita buka Ambon, memang kita mengeluarkan 350,
tapi kita nggak kehilangan fuel dengan kita pakai rute yang jauh. Nah, itu yang mesti ditunjukkan ke manajemen, Mas Cito. Ya, kalau itu bisa ditunjukkan, insya Allah nggak akan di PHK sampai. Makasih, Pak. Makasih pemaparannya Pak Noviandik. Pak Amin, terakhir ada mungkin tambahan sedikit? Kayaknya sih pengalaman Baron, Pak Noviandik itu udah tercermin semua ya. Jadi memang pada dasarnya FOO ini harus punya kemampuan dasarnya itu penting. Kemampuan dasarnya bisa menghitung, bisa melihat, bisa mengakses apapun pelajaran yang sudah didapatkan, gelontorin semua lah, sehingga manajemen di perusahaan manapun itu melihat wah kinerjanya dan ada efek ke perusahaan, sehingga perusahaannya juga mudah kelihatan orang itu gitu loh. Jangan-jangan kasus tadi karena memang nggak kelihatan gitu loh, ya kan. Jadi kalau kita berkarya, tadi saya udah katakan, biasakan ubah mindset. Coba checklist 1-10, Pak, itu di nomor 9 kan aja, kira-kira kayak gitu loh. Jadi karya yang lebih penting. Jadi kalau karya sudah ada efek terhadap perusahaan, nggak usah ditagih, Mas. Banyak tawaran dari luar. ini saya rasakan, saya merasakan itu. Saya merasakan, kenapa saya katakan mendingan saya ngobrol dengan apa yang saya rasakan daripada cerita orang yang saya cerita. Ternyata itu, ubah aja mindset. Jangan sekali-sekali bergerak orientasinya uang. Jangan. Karena kayak saya, pasti kamu akan kecewa. Pastikan kamu kecewa. Itu aja message terakhir saya. Thank you semua ya. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan ada sesuatu manfaatnya buat kita semua lah dalam pertemuan ini. Terima kasih Pak. Mas Okta, izin nanya satu, boleh Mas Okta? Gue mau coba ya Pak Mas. Silakan Mas Anas. Iya, silakan. Mohon izin, saya Muhammad Anas dari Denpasar. Kebetulan bekerja di OCC AirAsia. Terkait dengan new normal yang nanti kita akan jalankan itu, yang saya mau pertanyakan, apakah mungkin dari regulator atau authority akan memunculkan regulasi baru untuk penerbangan khususnya yang akan dijalankan di new normal, karena kita tahu mungkin dari airport sendiri sudah punya pembatasan mengenai slot time dan lain sebagainya untuk mengurangi kapasitas traffic human traffic di airport. Terus untuk yang kedua, yang mengenai era digitalism kan sebenarnya kita sudah jalankan selama ini. Terus apakah mungkin nanti misalnya dijalankan untuk lebih signifikan lagi, contoh nanti mungkin dipakaikan serba paperless, terus hanya menggunakan dengan mungkin alat-alat device elektronik gitu. Apakah mungkin nanti akan ada efisiensi dari perusahaan untuk meng-cut SDM khususnya untuk FOO sendiri? Terima kasih, itu saja. Soalnya penasaran saya, Pak. Pak Okta bisa tak jawab ya? Monggo Pak, silakan. Oke. Yang pertama, SE kita sedang digodok Pak untuk new normal. Sedang digodok, sudah masuk di mejanya Pak Dirjen, sehingga kita masih bisa berbisnis atau enggak. Jadi kalau yang 50% itu akan dihapus, kemudian akan digantikan menjadi 100%, tapi dengan catatan ada satu seat di belakang itu yang dikosongkan untuk kalau ada suspek. Jadi harus menempatkan itu, sehingga mungkin 97% lah kita bisa ngangkut penumpang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk ke arah ke digitalisasi, sama dengan halnya ketika para FOO ketakutan di Garuda ini ketika kita mau menerapkan central dispatch, Pak. Ya. Dengan central dispatch itu FOO-nya dipecat-pecat, enggak Pak. Ternyata central dispatch itu juga butuh orang. Yang tadinya ada di stasiun, kita tarik di kantor pusat, Pak. Dan Pak Amri di sesi tadi sebelumnya itu tidak mencukupin, Pak. Ternyata nggak cukup, Pak, untuk seorang FOO mendispatch itu lebih susah dibanding di central dispatch, itu lebih susah dibanding kita mendispatch secara fisik di karena weather load
kemudian permasalahan-permasalahan hazard-hazard yang ada di stasiun itu lebih dapat kita identifikasi. Sedangkan kalau kita bekerja di central dispatch, hazard itu nggak terlihat oleh mata kita loh Pak. Tapi yang bisa memberi informasi adalah teman-teman di lapangan, sehingga itu tidak akan mengurangi orang Pak untuk dispatch ya. Jadi kalau kita bicara dispatch, kayaknya agak sulit untuk mengurangin jumlah manusia, karena dengan beban kita belum ngatur loh Pak. Kita belum ngatur duty hours kita ini belum diatur. Duty hours kita itu masih gelondongan Pak diaturnya. Kita bekerja boleh 10 jam, gitu aja. Tapi apakah kita dalam 10 jam itu harus 10 jam full, atau kita boleh ngedispatch dalam 10 jam itu maksimum 4 flight, kemudian setelah itu istirahat baru 4 flight lagi. Nah, itu belum ada aturannya Mas Anas ya. Jadi sekarang ini orang masih udah dianggap Superman semua lah FO ini ya, kerja 10 jam pokoknya kerja gitu. Kadang-kadang kalau haji malah lebih dari itu, terus melanggar gitu kan, 12 jam kerja tanpa henti gitu. Pulang-pulang kalau masuk pagi tahu-tahu mati tabrak mobil di depan Sheraton situ gitu ya. Jadi teman-teman FO saya itu banyak yang meninggal dunia karena over cuti gitu ya. Jadi udah ada 3 atau 2 orang teman saya meninggal dunia gara-gara pulang shift pagi, kerja 12 jam, fatigue, capek, ketiduran, 12 ditabrak. Ya, ada 3 orang yang sudah meninggal dunia. Artinya ini kita belum atur dengan benar gitu ya. Jadi jangan khawatir Mas Anas, dengan adanya digitalisasi itu tidak mengurangi manusia, Mas. Terutama itu aja Pak. Terima kasih Pak Andik atas jawabannya untuk Mas Anas. Mas Anas sudah clear ya. Nanti kita coba bahas spesifik terkait tadi ada terima kasih. Anas ini takut dikurangin, padahal saya tahu itu satu shift cuma sendirian. Mau di PHK apa lagi sendirian? siap baik. Rekan-rekan sudah jam 4 juga kita. Oke Pak, terima kasih banyak. Tutup dulu dengan tadi, tolong teman-teman yang belum ada videonya belum dihidupkan, tolong dihidupkan. Kita mungkin bahasa ini dulu, lebaran semuanya. Tahan. Ada? Oke. Satu kali lagi. Bebas aja. Terima kasih. Satu kali lagi. Ditahan. Oke, 1, 2, 3. Oke. Rekan-rekan tadi saya coba menyimpulkan begitu banyak sekali materi mungkin yang bisa kita bahas ke depannya. Nanti informasi selanjutnya kami akan informasikan kembali. Semoga pertemuan awal ini bisa menjadi semangat kita dari masa pandemi ini. Oke. Yang surut dan tetap terus belajar. Oke, makasih Mas. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih semua ya. Terima kasih Mas, terima kasih semuanya. Ya, sampai ketemu. Dan jangan lupa teman-teman share dan like. Halo. Om Baron, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam para guru. Waalaikumsalam. Baron.